Nauzubillah min dzalik, saya kagak ada itu namanya begitu-begitu. Apalagi dengan pemberitaan begitu, saya sakit. Komedian Mandra Nais seketika berderai air mata. Bagaimana tidak, pasalnya Mandra tidak terima dengan penetapan dirinya sebagai seorang tersangka oleh Kejaksaan Agung yang menyatakan jika ia terlibat atas tindak pidana korupsi saat menggarap sebuah proyek pengadaan program Siap Siar oleh TVRI pada tahun 2012 silam. Bahkan Mandra pun dianggap telah memakai anggaran negara sejumlah 47,8 miliar rupiah yang membuat negara harus menanggung rugi senilai 36 miliar rupiah. Dan atas perbuatannya ini Mandra pun terancam hukuman penjara 20 tahun dan pencekalan untuk tak bisa lagi berpergian ke luar negeri karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Bunuh banget karakter saya. Kalau memang saya tadi saya bilang, tolong bantu doa saya biar saya kuat, saya sehat. Dengan tantangan ini, cobaan ini, doain saya. Saya yakin kebenaran itu masih ada. Dan penegak hukum juga tolong buktikan yang benar ya benar. Kutuk saya kalau memang saya salah. Kalau saya makan seperti apa yang dituduhkan sama saya. Nauzubillah min dzalik. Saya paling benci sama yang berhubungan dengan apa itu bahasanya kejahatan. Rasanya saya nggak terima banget. Kemarin telah menetapkan satu kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan program Siap Siar di LPP TVRI. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 tanggal 10 Februari 2016, penyidik Satgasus pada Jampitsus telah menetapkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di dalam program Siap Siar LPP TVRI yang menggunakan anggaran negara tahun 2012. Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar 47,8 miliar. Perbuatan ini telah merugikan keuangan negara setidak-tidaknya sekitar 3,6 miliar. Ya, kalau ancaman maksimal berdasarkan pasal itu ada 20 tahun. Tak terima dengan penetapan statusnya, Mandra sebagai bos dari rumah produksi Viandra langsung mengkonfirmasi pada IC, direktur sebuah perusahaan advertising dan juga pejabat pembuat komitmen yang juga merangkap sebagai pejabat teras di televisi yang dimaksud, yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan dirinya. Lantas benarkah jika Kejaksaan Agung telah memiliki dan mengantongi sejumlah bukti yang bisa membuktikan keterlibatan seniman Betawi ini? Dan mengapa pihak Kejaksaan baru memproses kasus ini setelah 3 tahun lamanya berlalu? Nanya, lah ini ngapa saya jadi ke bawah-bawah ini ya? Ya itu kan mobnya dia lagi Pak. Ya. Apa? Itu kalau bahasa Betawinya suar, tahu nggak suar? Suar itu apa ya? Mob. Mob siapa? Apa ya? Mob siapa? Maksudnya Iya. dalam bahasa kita itu bahasanya apa yang melemparkan bola panas gitu. Oh, iya. Lah bukan ini masalahnya ngapa jadi begini? Ada reaksi nggak kita gitu loh Bang. Iya. Lah masalahnya siapa yang makan? Nama saya juga ada kan. Nama saya juga disebut juga kan. Iya. Ya kalau situ udah ketahuan dah ya lah. Ini saya kan situ tahu persis posisi saya bagaimana. Ngapa jadi kayak begini? Itu yang apa sih namanya? Itu ngomong-ngomong duitnya. Yang apa ya? Duitnya itu kemana baik? Apa segitu banyaknya? Ya. Hah? Itu kalau kita ngeliat apa 40M ditumplekin ke saya semua itu. Mandra ini tidak melakukan dari awal untuk sebuah proses kerjasama dengan TVRI.
di mana melalui seorang broker. Itu yang bisa kita jelaskan. Dan juga ada temuan fakta menarik bahwa beberapa dokumen ini ternyata Pak Haji Mandra ini tidak menandatangani. Contohnya seperti ini. Ini Pak Haji Mandra tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen ini. Ini sebelumnya dilakukan penyelidikan yang cukup lama, diawali berdasarkan surat perintah penyelidikan pada bulan Januari 2013. Tetapi proses itu baru sampai penyelidikan karena ada 2 tahap pengadaan pelelangan, tahap 1 dan tahap kedua. Sudah memperoleh 2 alat bukti, ya, biasanya keterangan tersangka sama surat berupa dokumen-dokumen pengadaan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Sumpahin saya kalau saya salah. Saya siap. Jadi kalau saya makan duit yang tadi dituduhkan, apalagi terkait dengan dalam hal yang kaitannya dengan korupsi, sumpahin aja rame-rame. Biar mati saya gak wajar. Biar mati saya gak wajar gitu. Terseretnya nama komedian Mandra dalam pusaran kasus korupsi memang cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, komedian yang memulai karirnya dari dunia seni lenong Betawi ini sudah lama vakum dan tidak lagi mewarnai dunia lawak tanah air. Dan keterkejutan juga dirasakan oleh adik kandung Mandra yang juga seorang komedian, Mas Tur. Lantas benarkah jika Mas Tur tak habis pikir atas tuduhan yang dijatuhkan kepada kakaknya? Saya pribadi ya gimana ya, bingung juga sih ya, dicampur bingung campur kaget ya gitu ya. Ya intinya saya dengarin masalah begini, saya jujur aja nggak tahu gitu ya, benar-benar nggak tahu. Karena walaupun dipaksain juga percuma karena memang nggak tahu gitu kan. Ya pada intinya kita serahin aja dah sama yang tahu ya. Sepeser pun saya nggak bakal terima, karena saya tanamkan ke anak-anak saya juga tentang pemahaman agama yang nggak tanggung-tanggung, dengan pemahaman agama juga yang nggak kalah pentingnya, karena saya yakin dunia itu kan kagak lama. Apa jadinya jika duo cowok keren Al Ghazali dan Verrel Bramasta harus tinggal bersama? Dapat dipastikan banyak hal-hal seru dan unik yang terjadi. Maka inilah yang dialami Al dan Verrel saat menjalani liburan sambil bekerja di Italia beberapa waktu lalu. Merasa jauh dari orang tua dan kerabat memaksa Al dan Verrel bahu-membahu